Selamat siang pemirsa, kembali berjumpa lagi bersama saya, Dev Ridwan di acara Breaking News minggu ini. Pemirsa, jika di Jawa ada ikan nik yang disebut dengan kolor hijau, ternyata hal-hal yang berbau kolor juga ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Desa Mesubang, Kecamatan Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Adapun fenomena aneh ini juga bersangkutan dengan kolor, tetapi bukan kolor hijau, apalagi merah, kuning, hijau, langit dan biru, melainkan sebuah kolor bolong. Umumnya fenomena kolor bolong ini muncul pada celana dalam ataupun kolor pada kaum pria. Kejadian ini viral sejak warga bernama Ripal mengeluhkan celana dalamnya bolong-bolong di media sosial Facebook pada Selasa 11 Juli 2023, yang dimana curhatan itu berbunyi, baru minggu kemarin dibeli, sudah bolong lagi, padahal kolornya mahal, 2 helai 35.000. Unggahan tersebut pun viral dan mengundang tanggapan dari warganet Desa Mesubang yang lain yang ternyata mengalami nasib yang sama. Hal ini sontak membuat warga resah karena kolor yang biasa mereka gunakan sebagai pakaian dalam yang dirasa memberikan keamanan dan kenyamanan justru bolong begitu saja. Dan hal ini berdampak pada kepercayaan masyarakat dalam pemakaian celana dalam ke depannya. Masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan solusi atas kejadian fenomena ini, dan hanya tidak sampai di situ saja. Masyarakat juga menuntut pembagian kolor gratis dari pemerintah dan waktu dekat, dikarenakan kolor yang dipakai sudah memprihatinkan. Baik pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus atau fenomena kolor bolong ini, kami sudah terhubung dengan reporter di lapangan, Aldi di Desa Mesubang. Baik Aldi, bagaimana perkembangan kasus kolor bolong saat ini? Baik Aldi, silakan Aldi. Ya, baik Ridwan, saat ini saya sedang berada di salah satu jamuran warga Desa Mesubang. Ya, bisa Anda lihat di belakang saya ini banyak jamuran. Pertama, mayoritas ini banyak jamuran celana dalam. Di sini bisa Anda saksikan banyak celana dalam yang sudah bolong-bolong. Ya, seperti ini. Ini sudah bolong pemirsa. Ini juga sudah bolong, ini juga bolong, ini juga bolong. Oke, saya ambil contoh yang ini. Ini bolongnya sudah parah sekali pemirsa ya. Ini bahkan jangankan kepala ini ya, badan pun muat mungkin. Ya, bisa Anda lihat walaupun sudah tidak layak pakai, ini warga tetap menggunakannya pemirsa. Sungguh miris sekali. Dan kita lihat juga ini ada kolor yang berwarna biru dan juga bolong sama. Dan ternyata ini walaupun sudah dicuci masih bau ya pemirsa. Ini seperti bau-bau durian yang sudah busuk. Ya, ini seperti bukan bau durian ini pemirsa. Ini sudah lain lagi baunya. Oke, saya taruh dulu. Oke. Baik Ridwan, adapun saat ini sebagian warga khususnya kaum pria masih menghindari menjamur celana dalam atau kolor di area terbuka karena dikhawatirkan wabah kolor bolong ini akan menjangkiti kolor-kolor yang lain yang masih layak pakai tentunya. Ya, seperti ini. Kenapa dijamur di luar? Karena kolor-kolor ini sudah tidak layak pakai lagi, tapi masih bisa dipakai karena kebutuhan akan kolor masih diperlukan masyarakat. Adapun kekhawatiran warga didasari karena kebanyakan kolor yang bolong rata-rata dijemur di area yang terbuka. Adapun sebabnya masih dalam tahap praduga. Adapun dugaan itu bisa disebabkan oleh semut, burung, ataupun jangkrik yang memakan bagian kolor yang bolong. Adapun hal ini masih sebuah teori dan belum diuji secara klinis begitu Ridwan. Baik Aldi, selain tidak menjemur celana dalam di area terbuka, apalagi usaha-usaha masyarakat yang bisa dilakukan dalam mengatasi fenomena wabah kolor bolong ini? Ya Ridwan, adapun usaha-usaha lain yang dilakukan masyarakat yang telah kami himpun. Contohnya, mulai dari tidak mengganti celana dalam beberapa hari ke depan. Dan menghindari penggunaan celana dalam berlebihan. Misalnya menggunakan celana dalam, biasanya 2 celana dalam dipakai, jadi menggunakan celana dalam cukup 1. Dan ada juga yang memilih tidak memakai celana dalam. Dan memilihnya menyimpan di tempat yang aman sehingga celana dalam lebih awet dan panjang umur. Begitu Ridwan. Baik Aldi, bagaimana tanggapan masyarakat Desa Mesubang mengenai fenomena ini? Baik Ridwan, untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai fenomena ini, saat ini telah bergabung bersama kami Bapak RT setempat yang akan menuturkan fenomena
yang jarang terjadi ini. Baik Aldi, silakan. Baik Ridwan. Baik, di sini sudah hadir salah satu seorang tokoh masyarakat setempat, yaitu Bapak Udin. Beliau merupakan salah satu seorang RT di Desa Musubang. Selamat siang Pak RT. Ya, siang Pak Mas RT, saya Aldi. mau tanya panjang lebar, tinggi dan seluas-luasnya tentang fenomena yang janggal ini. Saya harap Bapak berkenan dan jujur terbuka untuk menjawab segala rasa penasaran saya dan pemirsa di rumah. Maupun di kantor ataupun sedang di tongkrongan ataupun di kos-kosan orang tiga. Intinya Bapak jawab aja, nanti adalah ya. Gampang itu. Oh, enggak masalah, bisa diatur. Yang penting nanti ada lah ya. Baik Pak RT. Pak, sejak kapan kejadian ini bermula dan mulai terkuak ke halayak ramai sehingga menjadi heboh dan viral? Kalau viral itu kan kemarin ya Mas, tapi kapan kejadian ini bermula sebenarnya sudah lama Mas. Cuman kadang warga ini takut dan malu untuk cerita, apalagi berbicara tentang pelihara kolornya bolong ini tentunya. Pak, kenapa harus takut? Ya. Apa yang ditakutkan dan kenapa mesti malu? Ini kan hampir semua kaum laki-laki mengalami kejadian ini gitu loh. Ya kalau takutnya Mas, pas ketahuan pakai kolor bolong itu kan nantinya bacaan sama masyarakat yang lain bisa aja kan celananya dikedodorin ataupun diejek lah ya. Dan kalau malu ya malu, dikarenakan alasan kenapa sih bisa bolong, dan bolong ini pas di bagian pantat kan. Jadi itu bolong alami atau dirobek gitu loh Mas. Mungkin orang malunya itu. Iya. Baik Pak. Pak, ini kan katanya hampir semua laki-laki di desa ini mengalami kejadian kolor bolong. Ini betul itu Pak? Bapak yakin ini Ya, hampir semua? ya Mas, itu betul. Kemarin kita sudah cek dari rumah ke rumah, ternyata memang hampir 90% kolornya para kaum laki-laki ini pada bolong semua. Sampai dicek ke rumah-rumah ya Pak? Sangat detail sekali. Dan angka 90% itu tinggi sekali Pak. Ngomong-ngomong, kalau Bapak juga bolong Pak? Kalau boleh saya tahu. Oh, enggak lah Mas, masa saya bolong? Nggak mungkin saya pakai kolor bolong. Saya yakin. Boleh saya lihat aja ini kolornya atau saya cek? Boleh? Ya boleh, nggak masalah. Nih, kalau Mas mau cek silakan, dicek nih. Ya, saya cek ini ya. Baik Pak. Saya tidak melihat ada celana dalam Pak. Yang saya lihat cuma burung tertidur. Saya baru ingat Mas, tadi saya lupa pakai celana dalam. Baik Pak. Apa tanggapan? Oke lah, baiklah, nggak masalah lupa pakai kolor, nggak masalah, kita lewat aja Pak ya, kita pas. Pak, apa tanggapan Bapak tentang kejadian yang menimpa desa Bapak ini? Ya gini Mas ya, adapun tanggapannya nggak muluk-muluk ya Mas. Ini bisa terjadi pada siapa saja selagi dia memakai celana kolor. Kalau tidak memakai celana kolor, tentunya ini tidak akan menimpa dia. Dan perlu saya ingatkan kepada masyarakat agar lebih memerhatikan kelayakan celana dalam. Dan masa aktif atau masa pakai celana dalam tersebut. Karena kalau kita tidak perhatikan masa aktif, masa jangka pemakainya, ya wajar saja kalau itu bisa bolong. Karena kalau dipakai terlalu lama, dipakai terlalu sering pun, ya tau lah, ini kan posisinya di pantat, dan pantat itu sering ya gesek-gesek, jadi ya bolong. Pak, apa pesan untuk masyarakat yang menonton video ini agar mereka tidak mengalami hal yang dialami masyarakat di desa Bapak? Ya pesannya jangan menggunakan celana dalam terlalu lama, karena burung-burung kita juga butuh kebebasan. Bagaimana burung kita mau bahagia jika mereka hidup dalam tekanan? Ingat, kadang kebanyakan masalah itu datang dari kebiasaan kita sendiri. Ya, kebiasaan kita sendiri. Buang kebiasaan yang tidak baik, karena masa depanmu ditentukan oleh kebiasaanmu. Jadi ya kalau kita biasa memakai kolor dalam waktu lama, ya kolor itu akan rusak, akan bolong pastilah. Dan beli kolor yang berkualitas supaya itu lebih tahan lama pastinya. Jangan beli yang murah, yang misalnya 35.000, apalagi 50.000 itu jelas-jelas tidak baik. Ya, gitu aja Mas. Sungguh pesan yang menginspirasi sekali Pak. Pak RT, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa pakai kolor ya Pak. Kadang hidup juga perlu tekanan untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Semoga wabah kolor bolong yang ini dapat solusi dan cepat berlalu ya Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak. Baik, Ridwan kembali ke studio. Baik, terima kasih Aldi yang melaporkan dari Desa Musubang, Kecamatan Nangtayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Baik pemirsa, berakhir sudah perjumpaan kita. Saya DP Ridwan pamit undur diri. Jangan lupa subscribe channel kami dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan berita update dan terbaru dari kami. Saya pamit undur diri. Selamat siang dan selamat beraktivitas.